salah seorang dari mereka, yakni seorang ahli kitab suci Taurat, datang dan bertanya kepada Isa untuk mencobainya. Ia bertanya, "Wahai guru, perintah manakah yang paling utama dalam hukum Taurat?" Sabda Isa kepadanya, "Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Sedangkan perintah yang kedua, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah terhimpun seluruh hukum Taurat dan juga semua wahyu Allah yang dituliskan oleh para nabi." Teman-teman, Isa menatakan bahwa kasih merangkul segala hal. Kasih merangkul segala hukum. Kasih berada di atas segala sesuatu, bahkan di atas hukum lain. Apa itu kasih, teman-teman? Bagaimana ia dapat menjadi di atas segala sesuatu? Bagaimana ia dapat menatasi hukum lain? Apakah ini benar? Ya, teman-teman, kasih dapat menjadikan manusia sempurna. Sering orang kurang paham tentang kasih atau salah mengartikannya. Arti kasih sebenarnya itu ketika orang tidak peduli tentang diri sendiri, hanya peduli dengan sesamanya. Itu ketika orang yang mengasihi rela untuk mengorbankan diri bagi orang lain, rela memberikan semuanya demi kebahagiaan orang lain. Apabila kita sanggup mengasihi, jika kita memiliki kasih, baik kita akan mudah menjaga segala hukum Allah. Kita perlu belajar untuk mengasihi. Kita harus mencari kasih itu. Bagaimana cara mengasihi dengan sungguh-sungguh? Pertama, kita harus memahami bahwa kasih itu berasal dari Allah. Allah adalah sumber kasih. Ia pernah menjadikan manusia dan mengasihi manusia. Seperti yang kita telah pelajari sebelumnya, pada mulanya Allah menciptakan manusia dan memberikan beberapa peraturan bagi hidupnya. Namun manusia tidak ingin patut. Manusia pertama melanggar peraturan itu dan menjadi berdosa. Setelah manusia menjadi berdosa, ia patut dihukum. Itu wajar. Jika Allah menghukum manusia dan menghabiskannya, itu wajar. Karena kita telah melanggar perintah. Kita menerima hukuman yang sepatutnya. Seandainya Allah tidak memiliki kasih, semua nasib kita, semua akan berakhir pada hukuman. Tidak ada masa depan. Tidak ada jalan keluar. Hanya hukuman dan penderitaan karena dosa kita. Akan tetapi, Allah memiliki kasih. Allah begitu mengasihi manusia hingga ingin menolong manusia dan menyediakan jalan keluar. Allah itu sangat mengasihi kita semua hingga Ia menemukan sebuah cara menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Yang dilakukan Allah itu tidak mudah dipahami, teman-teman. Kita perlu supaya Allah membuka pikiran kita untuk dapat memahaminya juga. Pada pelajaran berikutnya, kita akan melihat perumpamaan yang terdapat pula dalam kitab suci yang menggambarkan kasih Allah. Kita perlu memahami kasih Allah itu. Kita perlu meresapinya, teman-teman. Kita perlu memikirkan tentang kasih Allah, bagaimana Ia mengasihi kita, hingga kita akan meresapi kasih itu. Kita perlu menerima kasih itu dari Allah, supaya kita mengasihi juga. Kita sendiri tidak sanggup melakukannya. Kita sungguh-sungguh perlu mendapatkan kasih itu dari Allah. Kita akan lebih mempelajari tentang kasih Allah dalam beberapa pelajaran berikutnya.